Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy bersama Pak Odo dan juga Pak Sapta. Ya, Pak Odo, terkait dengan pembukaan pariwisata kita untuk Wisman ini, ada kemungkinan dalam waktu dekat ini atau seperti apa kira-kira ke depannya, Pak Odo? Jadi sebetulnya sudah ada peraturan Menhukam nomor 26 tahun 26 tahun 2020. Jadi sebetulnya sudah dibuka untuk wisatawan asing dan dilakukan menggunakan e-visa. Jadi e-visa yang dikeluarkan oleh teman-teman Kemenhukam itu adalah jadi jika Bapak katakan warga negara dari Jepang ingin ke Indonesia, cukup melalui website kemudian meregister untuk Indonesia, dan nanti konfirmasinya dapat per email, jadi tidak perlu lagi ke KBRI. Dan ini adalah inovasi yang dikembangkan oleh teman-teman Kemenhukam. Dan kedua, ketika turis itu datang ke Indonesia, dia harus menunjukkan bebas COVID atau dia akan ada PCR test yang disediakan oleh teman-teman Kemkes di Bandara Ngurah Rai. Jadi kalau kita bicara mengenai kesempatan bagi wisatawan asing ke Indonesia, itu sudah terbuka untuk lewat Permenhukam 26 lewat /2020. Terkait dengan wisatawan asing tadi disampaikan Pak Sapta, jadi kita harus lihat datanya, bahwa datanya pada tahun lalu 2018 80% sampai 90% pemasukan Indonesia adalah dari wisatawan asing, wisatawan domestik, dan per wisatawan itu berkontribusi kurang lebih 1 juta, dan pada tahun lalu ada 300 juta perjalanan di dalam negeri, dan per orang berkontribusi 1 juta untuk kawasan. Dan ketika kita bicara wisatawan 300 juta perjalanan, ini terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah wisatawan itu sendiri, kedua adalah pebisnis, dan ketiga adalah perjalanan pemerintah, yaitu ASN. Jadi 3 komponen ini. Dan dampak perekonomiannya kita lihat seperti kemarin kita membuat acara di Labuan Bajo, tingkat okupasi hotel mencapai 100% selama 2-3 minggu. Dan sekarang saat ini seperti Kemenparekraf mengadakan kegiatan di Bali. Jadi sekarang yang menjadi ujung tombak dari pemulihan ekonomi adalah dari wisatawan domestik, dan utamanya adalah perjalanan pemerintah. Dan terkait dengan upaya kita kembali, memang itu akan memakan waktu 1 sampai 2 tahun ke depan. Tapi yang paling penting adalah kita bangun destinasinya berkualitas, sehingga orang ingin melakukan perjalanan berkali-kali. Dan kalau kita lihat travel dan tourism competitive index, kekurangan Indonesia adalah justru pada infrastrukturnya. Nah, ini oleh karena itu upaya pemerintah selama 3 tahun terakhir adalah menggenjot pembangunan fasilitas yang ada di kawasan di 5 destinasi super prioritas. Oke, Pak Odo, saya ingin memastikan lagi untuk Wisman ini sudah memang dibuka untuk Bali saja atau ada beberapa daerah lain boleh diizinkan untuk Wisman datang? Nah ini jadi kalau lihat di Permenhukam 26 nomor 20 tahun 2020, jadi wisatawan bisa melakukannya secara online, dan awalnya dibuka dulu di Bali sambil melihat prosesnya seperti apa. Dan ini kita sedang bersama-sama dengan teman-teman Kemenhukam, sama imigrasi, kemudian juga dengan Kemenkes dan Parekraf bagaimana prosesnya di jalan. Jadi kuncinya saat ini sebetulnya bukan dibukanya, tapi kuncinya adalah kita bisa meyakinkan wisatawan asing bahwa ketika mereka datang ke dalam Indonesia, tempat ini aman dan nyaman, dan dari sisi kesehatannya. Dan saya kira yang penting juga bagi seperti di Bali, sebetulnya kalau lihat all in all, memang Bali sangat terdampak karena bergantung pada wisatawan asing. Tapi kalau kita lihat di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera, tingkat okupasi rata-rata cukup baik seperti Yogyakarta atau di sekitar Jakarta seperti Sentul, tingkat okupasinya 70-80%. Jadi nggak merata bahwa semuanya mengalami penurunan, tapi ada beberapa tempat tetap positif. Kunci tema memang kita harus meyakinkan wisatawan, apakah domestik atau luar negeri, bahwa tempat tersebut memang telah menerapkan protokol kesehatan.
Pak Odo, apa yang disampaikan oleh Pak Sapta tadi terkait dengan stimulus? Kalau selama ini kan sudah diberikan stimulus untuk survivor begitu para pelaku usaha pariwisata. Tapi yang dibutuhkan saat ini adalah stimulus untuk hidup kembali atau tadi reviver disampaikan oleh Pak Sapta tadi. Ini seperti apa kira-kira? Ya memang kalau kita lihat di anggaran PEN untuk 2021 ada anggaran sekitar 136 triliun dan salah satunya aspek untuk pariwisata, dan untuk aspek survival ini memang apa yang disampaikan Pak Sapta adalah bagaimana memastikan bahwa para pelaku di sektor pariwisata tetap survive sehingga pada saat turis mancanegara domestik mulai menggeliat lagi pada 2021, para pengusaha itu tetap ada. Jadi jangan sampai ketika ekonomi sudah pulih, pariwisata pulih, para pemangku kepentingan di sektor pariwisata hilang. Nah ini memang ini yang dilakukan oleh pemerintah, sudah dimasukkan di anggaran PEN 2021. Sekarang teman-teman seperti Bali sudah mengusulkan untuk survival untuk stimulus survival sebesar 9 triliun yang saat ini sedang dibahas di Kemenq. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Sapta. Silakan Pak Sapta, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Odo tadi? Ya, jadi memang kalau kita lihat tadi ya Pak Odo katakan yang usaha-usaha inovasi yang berkaitan dengan cross border itu ya ada tentunya, seperti juga seperti Korea melakukan, Malaysia melakukan, tapi tidak terlalu signifikan dengan tentunya yang kita peroleh dari devisa yang selama ini ada. Maka dan hampir semua rata-rata tentunya balik ke domestik, karena itulah yang menjadi backbone untuk mereka bisa survive atau revive. Ya. Nah oleh karena itu ya kita harus juga punya super prioritas untuk pelaku-pelaku bisnis domestik, artinya untuk daerah-daerah, karena tidak hanya Bali ya, umpamanya juga ada Nusa Tenggara Timur, ada juga Ambon, ada juga Ternate, Maluku, dan seterusnya, ada juga di Sumatera. Nah ini kan juga mereka terimbas dengan situasi seperti ini. Nah oleh karena itu minimum investment di sana tentunya adalah berkaitan dengan hygiene, sanitasi, cleanliness, dan juga tentunya IT. Ini harus dilakukan karena itu membutuhkan investasi baru. Jadi stimulusnya sekarang adalah perbaikan. Nah untuk itu memang domestik terutama musim liburan dan seterusnya itu akan banyak. Oleh karena itu kita tetap memperhatikan investasi di bidang itu. Nah, saya ambil contoh benchmark dengan Korea. Korea itu juga di samping stimulusnya berupa pada pelaku paket-paket discounted untuk dari Jeju ke Korea dan seterusnya dilakukan seperti itu. Karena mereka merasakan 94% wismannya itu turun. Jadi dia hidup dari domestik. Ya. Mungkin ada 5% yang masih dari luar, tapi kan tidak signifikan. Mengapa 5%? Paling itu dari ya pedagang, pekerja, mungkin juga dinas dan seterusnya. Tetapi yang majority itu 95%. Ini data dari Global Tourism Forum kemarin. Nah oleh karena itu diskon dengan model kupon bisnis, termasuk juga artinya ada untuk hotel, amusement, dan seterusnya, ini paket-paket financial seperti ini yang langsung digerakkan oleh pelaku bisnis. Nah baru nanti mereka bisa revive lagi dengan bisnis baru. Dan kalau kita lihat juga di ASEAN, ini Malaysia, Singapura juga, kalau Singapura agak susah domestiknya karena nggak bisa kemana-mana kalau dari itu. Tapi Malaysia pun juga melakukan domestik. Thailand juga seperti walaupun dia open dengan pihak luar negeri. Jadi menurut saya di samping super prioritas yang lebih ke banyak ke infrastruktur, amenities, dan juga accessibility, tapi harus ada super prioritas untuk destinasi-destinasi yang ada di daerah. Oke, baik. Baik, nah, itu yang menurut saya itu adalah bagian dari pentingnya domestic tourism. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Odo. Pak Odo, ini apa strategi pemerintah sendiri agar pengembangan super prioritas ini, destinasi pariwisata super prioritas ini tidak mengabaikan destinasi yang sudah ada saat ini yang ingin bangkit kembali? Baik, terima kasih Pak. Jadi memang tetap kita memperhatikan destinasi lainnya. Oleh karena itu untuk tahun 2021 sudah ada di DAK
pariwisata sebesar 220 triliun. Dan juga ketika kita bicara mengenai pariwisata bukan hanya terkait dengan Kemen Pariwisata, tapi juga ada kementerian-kementerian teknis lainnya yang terlibat seperti KKP, KLHK dan lainnya. Dan ini yang kita koordinasikan supaya mereka tetap survive. Namun harus kita lihat bahwa memang di Indonesia provinsi yang benar-benar sangat tergantung pada pariwisata lebih dari 50% adalah Bali. Oleh karena itu ada usulan 9T-nya. Kedua, untuk tahun depan ada juga apa tadi yang disampaikan Pak Sabta, paket stimulus ketika orang melakukan perjalanan dari maka membeli suatu produk, katakan dia ke Bali, ketika dia membeli itu dari online, nah itu akan di-packaging dengan produk-produk UMKM pria. Tujuannya apa? Itu memberikan multiplier effect bagi ekonomi. Dan ketiga, yang paling penting adalah para pelaku wisata adalah mulai mengubah konsep wisata yang bersifat mass menjadi quality tourism. Tujuannya apa? Yaitu spending per kepalanya meningkat, kemudian ada length of stay-nya juga diperpanjang. Dan dua hal ini saya kira dua hal ini yang penting, dan kita juga harus melihat bagaimana kompetitor kita di kawasan seperti Thailand. Di Thailand, menurut survei Thailand dianggap nomor 1 untuk adventure, untuk wisata alam. Padahal kalau kita mau jujur, Indonesia dengan alamnya yang kaya seharusnya bisa sangat kompetitif di kawasan ASEAN. Jadi memang banyak PR-PR yang harus dilakukan, dan PR-PR itu dimulai dari masing-masing pelaku. Apakah itu dari pelaku seperti di hotel, mengurangi sampah plastik, mentrain para SDM-nya sehingga mereka bisa lebih kompetitif. Dan ketiga adalah peranan untuk menjaga sektor pariwisata bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga harus ada peranan pemerintah daerah. Jadi dua-duanya harus saling gandeng tangan dan harus tentu saja menggandeng para pelaku wisata, yaitu apakah PHRI atau tempatnya Pak Sabta. Oke, baik Pak Odo, terima kasih banyak sudah bergabung di Hot Economy, dan kita akan lanjutkan lagi dialog bersama Pak Sabta dan juga Pak Haryadi Sukamdhani. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.